Eva Intik. Saya dari Universitas Patria Arta, Fakultas Teknik dan Informatika, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum konversional, hukum e-commerce, dan hukum hybrid. Hukum konversional memiliki arti kesepakatan umum terkait hal-hal yang lampau, seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman. Hukum konversional adalah seperangkat aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang memiliki kekuatan yang sama dengan hukum umum di suatu negara. Prinsip hukum konversional. Teori etis. Tujuan hukum berdasarkan teori etis adalah untuk mencapai keadilan. Lebih lanjut, teori ini mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan hukum yang dibuat harus diterapkan secara adil untuk seluruh masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi. Teori utilitas. Memberikan kemanfaatan yang besar atau kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya. Teori campuran. Teori campuran dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan teori utilitas karena teori ini menekankan pada tujuan hukum yang hanya untuk keadilan semata, namun juga untuk manfaat banyak orang. Kelebihan dan kekurangan hukum konversional. Kelebihannya, mengidentifikasi hukum dengan segala sesuatu yang termasuk dalam perjanjian yang mendasarinya. Sedangkan konversionalisme lunak mengidentifikasi sebagai hukum segala sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari perjanjian tersebut menurut interpretasi terbaik dan praktik hukum konversional. Kekurangannya, kelemahan teori hukum konversional adalah bahwa teori ini hanya menggali sumber-sumber hukum formal seperti perundang-undangan, putusan peradilan, dan kebiasaan. Akibatnya, teori ini memandang hukum secara teorisolasi dan tidak melihat sumber kehidupannya yang sesungguhnya. Teori hukum e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara elektronik seperti melalui internet. Dalam e-commerce, para pihak tidak bertemu secara langsung, melainkan melakukan transaksi melalui media elektronik seperti komputer, gadget, atau jaringan komputer. Hukum e-commerce adalah hukum yang mengatur perdagangan elektronik, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum bagi konsumen. Ini termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten, serta langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam e-commerce. Prinsip hukum e-commerce di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi e-commerce. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawar. Apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum di dunia maya, hukum yang berlaku adalah hukum dari dunia nyata. Beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan e-commerce di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur pokok-pokok transaksi e-commerce termasuk pelaku usaha, perizinan dan pembayaran. PP Nomor 82 Tahun 2012 82 atau 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Beberapa aturan e-commerce lainnya seperti media sosial hanya bisa untuk promosi dan aplikasi medsos yang ingin berjualan harus membuat aplikasi e-commerce terpisah. Platform digital dilarang bertindak sebagai produsen. Pedagang di luar negeri yang menjual barang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara harus membayar harga minimum $100 per unit. Barang impor yang dijual pedagang dalam negeri tidak dikenakan batasan harga minimum. Pelaku usaha e-commerce wajib patuhi dan pantau kepatuhan Undang-Undang Persaingan Usaha. Media sosial yang juga berfungsi sebagai e-commerce dilarang. Ada 6 aspek hukum dalam e-commerce. Pertama, kontrak elektronik. Kontrak yang dibuat secara elektronik mengikat secara hukum. Hukum e-commerce mengatur keabsahan persyaratan keabsahan kontrak elektronik, termasuk kontrak, penawaran, penerimaan, dan keabsahan tanda tangan digital. Kedua, perlindungan konsumen. Kewajiban memberikan informasi produk yang jelas, hak konsumen untuk mengembalikan atau menukar barang, penanganan pengaduan konsumen dan perlindungan data pribadi konsumen. Yang ketiga, perlindungan data. Hukum e-commerce berfungsi pada perlindungan data pribadi, termasuk kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan yang jelas sebelum pengumpulan data, tindakan perlindungan data yang sesuai, dan informasi yang memadai tentang penggunaan data. Yang keempat, hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan elektronik ini termasuk hak cipta, merek dagang dan paten, serta langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam e-commerce. Yang kelima, perpajakan. Undang-Undang Perdagangan Elektronik mengatur kewajiban perusahaan untuk memungut dan membayar penjualan atau pajak lainnya, terutama dalam transaksi lintas batas. Yang keenam, persaingan dan anti-monopoli. Pencegahan praktik monopoli atau anti persaingan yang merugikan konsumen atau pesaing dalam konteks perdagangan elektronik. Kelebihan e-commerce. Pertama, jangkauan yang lebih luas. E-commerce memungkinkan Anda menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang kedua, tidak perlu toko fisik. Anda tidak perlu memiliki toko fisik untuk berjualan di e-commerce. Yang ketiga, efisiensi biaya. E-commerce dapat membantu perusahaan menekankan biaya operasional harian seperti biaya listrik, gaji karyawan, dan biaya pengiriman. Kemudahan berbelanja. Berbelanja secara online tanpa perlu keluar rumah. Kekurangan e-commerce. Masalah keamanan. E-commerce menimbulkan resiko keamanan
ketidaksesuaian produk, barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan, bergantung pada teknologi. E-commerce mengharuskan bisnis bergantung pada teknologi yang dapat mahal dan rumit. Tidak ada pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Teori hukum hybrid, kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan transaksi yang melibatkan dua atau lebih akad. Dalam bahasa Indonesia, hybrid kontrak juga dikenal dengan istilah multi-akad atau akad ganda. Hybrid kontrak merupakan bagian dari ijtihad yang dikembangkan di perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim modern. Beberapa contoh akad yang dapat digabungkan dalam hybrid kontrak antara lain: pertama, akad jual beli dengan ijarah. Kedua, akad jual beli dengan hibah. Ketiga, sarf, penukaran mata uang. Yang keempat, wakalah. Prinsip hukum hybrid. Penerapan hybrid kontrak merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindari, dan penerapan didukung oleh prinsip muamalah yang memberlakukan asas kebolehan sejauh tidak ada larangan. Hybrid kontrak merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan hybrid kontrak didasarkan atas prinsip hukum asal dari muamalah adalah boleh. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi hybrid kontrak agar diperbolehkan secara syar'i, yaitu: pertama, bukan yang dilarang; kedua, tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan; ketiga, tidak dijadikan sebagai hilah, siasat untuk Yang ketiga, tidak dijadikan sebagai hilah, siasat untuk mengambil riba dengan jalan lain. Yang keempat, tidak termasuk ke dalam akad yang berlawanan. Hybrid kontrak muncul karena beberapa penyebab, di antaranya ketidaksengajaan, perkembangan teknologi, kebutuhan manusia, semangat untuk mengembangkan perbankan syariah. Kelebihan dari hukum hybrid memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi, sedangkan kekurangannya adalah ada ulama yang menyatakan hybrid kontrak dilarang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.